Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan jumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, ini adalah materi terakhir di tema 7. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, membuat karya seni kolase dan montase. Lalu yang kedua, menjelaskan penerapan sikap toleransi. Yang ketiga, menuliskan peta pikiran dan gagasan pokok. Yang keempat, memahami karya seni, aplikasi, dan mozaik. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat karya seni kolase dan montase. Nah, sudah Bapak jelaskan di materi yang sebelumnya tentang karya seni kolase dan montase. Kolase dan montase merupakan sebuah karya seni yang dibuat dari barang atau bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas yang dapat ditemukan di sekitar rumah kita. Nah, jadi karya seni kolase dan montase ini merupakan sebuah karya seni yang menggunakan bahan bekas ya, barang bekas yang ada di sekitar rumah. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk membeli bahan di luar rumah. Gunakan saja bahan atau barang yang ada di sekitar rumah kita. Bisa dari daun kering, biji-bijian ya. Terus dari kertas juga bisa, misalkan dari koran atau majalah seperti itu. Nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah ya. Selanjutnya yaitu materi tentang toleransi keragaman di lingkungan sekitar. Sikap toleransi dalam keragaman sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekitar karena dapat menciptakan kerukunan dan persatuan bangsa. Nah, apabila kita saling bertoleransi antara setiap warga ya, jadi kita menghargai, misalkan ada di tempat tinggal kita ada orang yang beda suku, beda agama, seperti itu. Nah, kita harus tetap saling menghargai karena berbeda-beda tapi tetap satu jua, itu semboyan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar antara lain adalah menghargai perbedaan anggota keluarga, membantu ibu merapihkan rumah, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. Belajar bersama adik atau kakak juga merupakan sebuah sikap toleransi. Menghormati teman yang sedang beribadah, misalnya tidak mengganggu teman, tidak bercanda, seperti itu. Lalu apabila di sekolah misalkan melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, apabila kita patuh terhadap jadwal piket yang telah dibuat dan disepakati, nah itu juga merupakan sebuah toleransi ya. Bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. Nah, dalam berbahasa, dalam berbicara juga harus santun ya, ke sesama ataupun ke orang yang lebih tua dari kita, seperti itu. Lalu menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. Nah, apabila kita sedang berdiskusi atau belajar bersama lah ya, ada orang lain atau teman kita yang berpendapat. Nah, kita itu harus menghargai pendapatnya, tidak boleh kita mencela atau mengolok-olok pendapatnya seperti itu, tapi kita harus menghargainya. Lalu menaati peraturan yang ada baik di rumah, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, untuk sikap toleransi dalam keragaman di lingkungan sekitar mungkin hanya seperti itu. Untuk jelasnya bisa dilihat secara langsung ya di
kehidupan sehari-hari kita. Lalu materi selanjutnya yaitu peta pikiran dan gagasan pokok, ya, menuliskan peta pikiran dan gagasan pokok. Pasti anak-anak sudah bisa ya menulis atau membuat peta pikiran lalu menentukan gagasan pokok itu yang mana. Peta pikiran adalah menuliskan informasi dalam bentuk kotak-kotak. Nah, jadi anak-anak untuk membuat peta pikiran itu membuat sebuah kotak, ya, beberapa kotak. Lalu ditulis di dalamnya itu inti-inti dari teks atau bacaan yang telah dibaca. Lalu ada gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Nah, misalkan dalam satu paragraf ya, kita menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah bacaan tersebut. Nah, jadi gagasan pokok itu adalah intinya dari pembahasan tersebut. Itu misalkan membahas tentang apa, nah itu adalah gagasan pokok. Sementara dalam bacaan yang lain itu disebut gagasan pendukung, seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin materi dari Bapak dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.